Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan struktur geologi secara umum di Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan adalah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribu kota di Purwodadi, tepatnya di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan, dan di bagian tengahnya berupa dataran rendah. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan sebelah barat Kabupaten Semarang dan Demak, sebelah utara Kabupaten Kudus, Pati, dan Blora, sebelah timur Kabupaten Blora, sebelah selatan Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang. Fisiografis Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan sudah sejak lama dikenal sebagai daerah tambang minyak bumi yang dieksploitasi sejak era Hindia Belanda. Bahkan, Kabupaten Blora menjadi sorotan internasional ketika di kawasan Blok Cepu ditemukan cadangan minyak bumi sebanyak 250 juta barel. Secara fisiografis, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora tersusun dari daerah morfologi dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian 20 sampai 280 meter di atas permukaan laut. Bagian utara merupakan kawasan perbukitan dari Kean Yona Rembang atau Pegunungan Kapur Utara, sedangkan di bagian selatan juga berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan. Rangkaian pegunungan ini tersusun atas sedimen laut dalam yang terlipat dan tersesarkan secara intensif membentuk suatu antiklonarium. Kedua pegunungan tersebut terpisahkan oleh suatu depresi yang disebut sebagai zona depresi Randu Blatung. Randu Blatung Zone merupakan suatu depresi yang terbentuk akibat adanya tektonik di antara Kendeng Zone dan Rembang Zone pada Pleistosen dengan litologi berupa lembung dan lanau. Sedangkan Rembang Zone sendiri merupakan suatu antiklonium dengan kecenderungan mengarah dari barat ke timur. Zona Kendeng pada Meosen awal merupakan zona tektonik aktif yang termasuk ke dalam Kendeng Zone dalam cekungan Jawa Timur. Cekungan ini mengalami gaya ekstensi pada Plosen dan menghasilkan banyak sesar turun sehingga terbentuk morfologi perbukitan dan morfologi dataran rendah. Litologi dan lapisan batuan atau tanah terdapat pada zona ini terdiri dari jenis batuan sedimen yang bersifat silikastik, karbonat, batu lempung, dan napal laut dalam, serta jenis sedimen asal daratan yang berupa endapan aluvial. Secara umum, sejarah geologi dan urutan pengendapan sedimen tektonostratigrafi di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora yang sering disebut dengan Blok Cepu dan merupakan bagian dari cekungan Jawa Timur. Pada masa Meosen akhir, diendapkan formasi Ngrayong, Bulu, dan Wonocolo. Terdiri dari fasies klastik dan batu gamping yang merupakan fasies regressi dan di beberapa tempat saling silang jari. Pada akhirnya kala ini, beberapa tempat tidak terjadi pengendapan hiatus. Meosen akhir diendapkan formasi ledok terdiri dari batuan pasir dan klastik halus.
serta batu gamping. Selanjutnya, Pleusen diendapkan. Formasi ledok mundu terdiri dari napal dan klastik halus. Di beberapa formasi ledok diendapkan secara tidak selaras. Kemudian, pada Pilopleistosen terjadi fase kompresional washing atau thrusting yang merupakan puncak kegiatan tektonik yang membentuk lipatan dan sesar naik di selatan, serta teraktif sesar-sesar tua yang berarah N70 derajat membentuk blok sesar geser yang berasosiasi dengan lipatan antiklonarium dan sesar naik atau turun di zona Rembang bersama pengendapan terakhir formasi lidah yang terdiri dari klastik halus. Kondisi geologi di kawasan kedua kabupaten tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas tektonik pada kala Meosen awal, Meosen tengah. Hal ini dapat dilihat dari kondisi perlipatan yang menyebabkan terangkatnya beberapa formasi ke permukaan dan tererosi pada masa Meosen tengah sampai Pleistosen. Di samping itu, diinterpretasikan terjadi beberapa patahan. Aktivitas tektonik di kawasan ini menjadi sangat menarik dalam kaitan terhadap petroleum system karena kritikal tektonik dan preservasi hidrokarbon nampak tidak hanya terjadi satu kali, akan tetapi kemungkinan bisa lebih. Adapun gejala tektonik tersebut adalah pada kala Meosen tengah, Meosen atas. Pada gambar yang saya tunjukkan di tersebut adalah keadaan struktur perlipatan pada cekungan Jawa Timur bagian utara. Keadaan struktur perlipatan pada cekungan Jawa Timur bagian utara tersebut pada umumnya berarah barat timur, sedangkan struktur patahannya umumnya berarah timur laut, barat daya, dan beberapa sesar naik berarah timur barat. Dan ada beberapa keunikan geologi di Kabupaten Grobogan seperti Bletukuwu. Bletukuwu adalah sebuah fenomena gunung api lumpur seperti halnya yang terjadi di Porong Sidoarjo, tetapi sudah terjadi jauh sebelum zaman Kerajaan Mataram kuno pada tahun 732 Masehi sampai 928 Masehi. Letak Bletukuwu di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Objek yang menarik di Bletukuwu adalah letupan-letupan lumpur yang Anda bisa lihat di gambar tersebut menunjukkan eksploitas dari Bletukuwu itu sendiri. Bletukuwu mengandung garam dan berlangsung secara hampir kontinu pada daerah dengan diameter kurang lebih 650 meter. Secara etimologi, nama Bletukuwu berasal dari bahasa Jawa, yaitu bleduk yang berarti ledakan, dan kuwu yang diserap dari kata kuwur yang berarti lari atau kabur. Mungkin kalau adanya nama menjadi Bletukuwu. Secara ilmiah atau secara sains, Bletukuwu merupakan letupan gas pada endapan lembung yang terkumpul secara berkala. Endapan lembung yang cukup tebal di mana bagian dalam berakumulasi gas sehingga terbentuk ruangan cukup tebal di bawah tanah. Ruangan yang terbentuk memberikan tempat untuk berkumpulnya air berformasi yang asin dan ikut keluar. Terjadi letupan gas tinggi 1 sampai 5 meter dengan interval beberapa jam. Bahkan menurut penduduk setempat, dulu tingginya letupan Bletukuwu mencapai 10 meter dengan interval 5 menit. Gas yang terdapat pada letupan Bletukuwu merupakan gas metan biogenik yang merupakan hasil dari proses diagnesis dan biasanya terjadi pada kedalaman 0 sampai 4 km.
terbentuk dari sisa-sisa anaerob pada kondisi temperatur tinggi kurang lebih 100 sampai 125 derajat Celcius dan tekanan dari beban sedimen di atasnya. Biasanya masyarakat memanfaatkan bekas air yang keluar dari beduk kuwu untuk dijadikan garam yodium dengan kadar yang lebih tinggi dibandingkan garam dapur hasil olahan dari laut, meskipun berpotensi mengandung cyanida juga, sehingga relatif bisa langsung digunakan tanpa harus melalui proses penambah yodium lagi ke dalam garam. Secara geologi, fenomena yang terjadi di daerah kuwu disebut sebagai mud volcano atau gunung api lumpur. Setiap interupsi pada permukaan lempung atau lumpur beleduk kuwu membentuk suatu kerucut di atasnya yang terdapat suatu telaga. Ekstrusi tersebut dibarengi dengan keluarnya gas dan air, kadang-kadang juga minyak secara kuat, bahkan suara ledakan. Sering kali gas yang dikeluarkan terbakar sehingga menyerupai gunung api. Sifat gunung api lumpur ini tergantung kepada iklim dan jumlah lempung yang dikeluarkan. Terjadinya gunung api lumpur ini biasanya berasosiasi dengan suatu keadaan geologi yang lapisan sedimennya belum terkompaksikan, mempunyai tekanan tinggi yang mengakibatkan timbulnya diapir dari serpian ataupun penusukan oleh serpih. Gejala tersebut sering berasosiasi dengan daerah yang disebut over pressure area, yaitu daerah tekanan tinggi yang serpian lebih besar daripada tekanan hidrostatik dan demikian dapat menimbulkan kesulitan mobran. Dari semua yang bisa kita lihat dan kita simpulkan secara langsung, itu gambar memperlihatkan letukan dari beleduk kuwu itu sendiri. Dan terima kasih untuk menonton video saya dan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.